Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz Mansur dari Prodi Manajemen Universitas Budi Luhur, ingin menerangkan tentang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan dimulai dengan memilih pelanggan mana yang akan dilayani dan memutuskan proporsi nilai yang dapat melayani pelanggan sasaran dengan sangat baik. Lalu strategi ini terdiri dari 4 langkah: segmentasi pasar, penetapan sasaran pasar, diferensi, positioning. Segmentasi pasar itu adalah tindakan yang membagi pasar menjadi kelompok yang berbeda dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda dan mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran terpisah. Selanjutnya ada penetapan sasaran pasar. Penetapan sasaran pasar itu setelah kelompok pembeli diidentifikasi, penetapan sasaran pasar mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Penetapan sasaran pasar itu terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Diferensi dan positioning. Diferensi itu sebenarnya melibatkan perbedaan penawaran pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Lalu positioning terdiri dari positioning penawaran pasar dalam pikiran pelanggan sasaran gitu. Segmentasi pasar. Nggak ada cara tunggal untuk melakukan segmentasi pasar, karena itu pemasar mencoba berbagi variabel untuk melihat variabel mana yang memberikan peluang segmentasi terbaik. Segmentasi pasar konsumen. Bagi pemasaran konsumen, variabel segmentasi utama adalah unsur geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi pasar geografis itu dalam segmentasinya pasar dibagi menjadi unit geografis yang berbeda, misalnya di negara mana gitu misalkan, lalu di wilayah mana, terus ada segmentasi negara bagian, daerah, kota, dan juga berdasarkan lingkungan. Segmentasi pasar konsumen. Segmentasi demografisnya. Dalam demografi, pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan variabel demografis. Itu tuh mencakup usia, jenis kelaminnya, lalu ukuran keluarga, apa keluarga besar atau keluarga kecil, dan siklus hidup keluarga. Lalu ada pendapatan pekerjaan, pendidikan, ada agama juga, ras, generasi, dan kebangsaan. Selanjutnya segmentasi pasar konsumen itu psikografis dan perilaku. Dalam segmentasi psikografis, pasar ini dibagi jadi kelompok beda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian. Dalam segmentasi perilaku, pasarnya dibagi menjadi kelompok berdasarkan pengetahuannya, sikapnya bagaimana, terus penggunaan mau bagaimana gitu, atau respon konsumen terhadap suatu produknya. Lalu selanjutnya di pasar bisnis, segmentasi pasar bisnis. Pemasar bisnis itu menggunakan banyak variabel untuk melakukan segmentasi pasar mereka. Tapi pasar bisnis juga bisa disegmentasi berdasarkan demografi konsumen bisnisnya, yaitu industri, ukuran perusahaannya, lalu karakteristik operasi, lalu pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi.
Efektivitas analisis segmentasi itu tergantung pada penemuan segmen yang terukur itu dapat diakses substansial, dapat dibedakan, dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya itu bagaimana menargetkan segmen pasar terbaik. Untuk menargetannya itu mula-mula perusahaan mengevaluasi masing-masing ukuran segmen dan karakteristik pertumbuhan, daya tarik struktural sesuai dengan tujuan dan sumber daya perusahaan. Perusahaan lalu memilih satu dari 4 strategi penetapan sasaran pasar, mulai dari penetapan sasaran yang sangat luas sampai yang sangat sempit. Sasaran segmentasi pemasaran dan diferensi. Penjual bisa mengabaikan perbedaan segmen dan menetapkan secara luas dengan menggunakan pemasaran tanpa diferensi. Pemasaran tanpa diferensi melibatkan produk massal tentang produk yang sama dengan cara yang sama untuk semua konsumen, atau penjual dapat menetapkan pemasaran terdiferensiasi dan mengembangkan penawaran pasar berbeda dengan beberapa segmen. Lalu sasaran segmen pemasaran ceruk dan mikro. Pemasaran terkonsentrasi, pemasaran ceruk memerlukan fokus pada satu atau segmen pasar ya. Terakhir pemasaran mikro, yaitu praktik penghantaran produk dan program pemasaran khusus untuk memenuhi selera individu dan lokasi tertentu. Pemasaran mikro meliputi pemasaran lokal dan pemasaran individual. Strategi penetapan sasaran terbaik. Strategi penetapan sasaran yang terbaik tergantung pada sumber daya perusahaan, keberagaman produk, tahap siklus hidup produk, keragaman pasar, strategi pemasaran kompetitif. Sistem diferensi dan positioning. Setelah perusahaan memutuskan segmen mana yang dimasuki, perusahaan harus memutuskan strategi diferensi dan positioningnya. Tugas diferensi dan positioning terdiri dari langkah-langkah mengidentifikasi sekumpulan kemungkinan diferensial yang menciptakan keunggulan kompetitif. Terus memilih keuntungan buat membangun posisi, memilih keunggulan kompetitif yang tepat, memilih keseluruhan strategi positioning. Nah, strategi positioning atau proposisi secara umum itu perusahaan dapat memilih satu dari 5 proposisi nilai, di mana mereka akan membangun posisi produk mereka. Lebih banyak untuk lebih banyak untuk sama, lebih banyak untuk lebih sedikit untuk jauh lebih sedikit, lebih banyak untuk lebih sedikit. Positioning penuh mereka itu disebut proposisi nilai bauran, penuh dari manfaat di mana merek diposisikan. Pernyataan positioning. Positioning itu perusahaan dan merek dirangkum dalam pernyataan positioning yang menyatakan segmen dan kebutuhan sasaran, lalu konsep positioning dan titik perbedaan khusus. Kemudian perusahaan harus secara efektif mengomunikasikan, mengantarkan posisi terpilih kepada pasar. Sekian presentasi dari tentang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Saya Muhammad Abdul Aziz Mansur. Terima kasih. Salam di luhur.